Nah, kalau kita tadi menyebutkan nama-nama, termasuk Pak Purbaya ya. Betul. Ini Pak Saifullah, saya mau ngajak bagaimana sebenarnya citra positif dari Purbaya di tengah masyarakat, euforianya luar biasa. Kita coba lihat ini terkait Pak Purbaya berikut ini. Ya, ini ada viral ajakan beri jalan bagi mobil berplat RI 119 yang ditumpangi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, viral di medsos nih Pak Saifullah dan juga pemirsa. Ajakan ini mencuat setelah Menkyu menghadiri acara penyerahan uang sitaan negara di Gedung Kejaksaan Agung Senin kemarin. Netizen mengajak masyarakat agar memberikan iring-iringan mobil yang mengawal Menteri Purbaya. Pasalnya menurut netizen, ini menurut netizen loh Pak Saifullah ya, bukan kita nih. Purbaya sedang perbaiki perekonomian Indonesia sehingga jalannya harus dipermudah. Ini ya, ini sebenarnya pendapat yang mendominasi media sosial. Betul. Saya pun mengerti gitu ketika ada dukungan seperti itu. Karena di tengah banyak badai yang kita diterpa ya, ada sosok seperti ini yang let's say spontan, punya kebijakan-kebijakan yang tadi dianggap sangat pro terhadap rakyat. Anda melihat ini organik nggak sih sebenarnya? Walaupun Pak Saifullah udah bilang di awal, tapi saya ingin penegasan bahwa ketika masyarakat memvalidasi loh, ini bagus loh. Kok praktisi ngelihatnya nggak seperti itu? Pertama begini, Pak Juno. Misalnya ada postingan seperti itu, yang dukung banyak Kak? Berani nggak Pak Juno dengan akun dengan akun first account-nya Pak Juno untuk Bapak tahu dari mana saya punya second account? semua orang punya second account. Lanjut. Gitu. Jadi dengan first account itu berkomen negatif, bukan negatif tapi kritis. Contohnya apa iya yang dilakukan oleh contoh ya Pak Purbaya, kita belum lihat hasilnya loh, sabar. Kira-kira dihujat nggak Pak? Itu pertama. Ya. Itu pertama. Kira-kira dihujat apa enggak? Oke. Ini karakter sosial media. Jadi kemudian apakah ini bisa di-setting? Ini mohon maaf ya. Saya disclaimer ini karena saya yakin nanti akan ada komen yang tidak cukup baik juga buat saya. Saya tidak menuduh bahwasannya ini dimanipulasi atau tidak organik, tapi bisa dibuat organik walaupun tidak. Dan pola komunikasi seperti ini dimulai ketika kampanye Pak Juno. Ketika kampanye. Saya mau tanya sama Pak Juno, program apa sih yang dibawa 02 ketika kampanye yang dijual? Banyak. Apa? Bandingkan dengan dua calonnya yang membahas tentang pengentasan kemiskinan, pemberantasan korupsi yang dengan gagah. Dan MBG loh. MBG pun ditawarkan dengan cara joget-joget Pak Juno. Jadi memang gimmick-gimmick yang tadi saya bilang, ketika dia punya kebaruan, terus kemudian ringan, mudah dipahami, gitu. Ya ini sebenarnya kata-kata yang lebih keren untuk bilang remeh-temeh. Hal ini yang kemudian bagaimana cara organik, ada tekniknya Pak. Ya teman-teman ahli digital media tahu, gitu. Di berakhirnya era buzzer, maka teman-teman digital media bahkan yang aktif di konsultan politik sudah memahami betul bagaimana sebuah pesan itu menjadi organik, gitu. Mereka tidak butuh akun-akun dengan follower banyak sebagai buzzer, mereka cukup butuh akun nano, gitu. Tapi akun nanonya banyak, yang diposting secara organik, gitu. Jadi kalau ditanya apakah ini organik atau enggak sih? Insya Allah organik, tapi bisa dibuat tidak organik. Sangat mungkin. Tapi kalau sudah di medsos gini Pak, yang saya pahami ya, sebagai netizen juga. Betul. Apa yang kita tampilkan kadang sudah melalui banyak filterisasi, ya, udah banyak bunga-bunga yang kita taruh gitu ya. Dan ini mungkin bisa saja terjadi dalam ya kinerja masing-masing sosok ya. Betul. Termasuk kalau kita bicara KDM, orang juga mengkritik. Ini kenapa sih dikontenin terus gitu ya semuanya. Betul. Some way saya melihat bahwa oh nggak apa-apa, ini kan bagaimana menyambung komunikasi beliau dengan masyarakat yang di era digital. Tapi di satu sisi mungkin banyak terlalu konten, terlalu, let's say I'm so sorry to say this one, pencitraan seperti itu. Tapi ya itu yang ada di masyarakat. Anda melihat bahwa yang ditampilkan menteri-menteri di media sosial, di digital, somehow ya tidak seorganik yang kita kira. Betul. Jadi ya contoh yang paling
apa namanya yang paling benar ada KDM. Paling benar, kenapa? Bukan, maksudnya yang paling benar untuk dijadikan contoh bahwasannya tidak organik adalah KDM. Gitu loh. Tidak organik? Tidak organik KDM. KDM tidak organik gitu. KDM kalau dia tidak melakukan upaya-upaya dalam memanipulasi algoritma, nggak akan sehebat ini. Come on, kita tahu kok semua bagaimana cara digital media bekerja gitu loh. Sehebat apapun gitu ya, influencer kalau tidak dimanipulasi sehingga terkesan organik itu nggak akan viral. Oke. Nggak akan viral. Ada nggak yang viral? Ada, tapi itu accident. Oke. Tapi tujuannya misalnya Pak, tujuannya baik membangun komunikasi seperti itu ya. Karena pemilih juga anak-anak milenial ya, ini kan terhubung dengan media sosial. Ketika ada pemimpin yang bikin konten, bikin medsosnya punya banyak tadi konten, pesannya bisa nyampe dong. Nyampe dong, itu bagus. Tapi kan yang tadi kan bilangnya apakah ini dimanipulasi apa tidak, itu udah pasti dimanipulasi. Bahkan rejim sebelumnya, saya harus cerita, rejim sebelumnya misal Jokowi ya. Apakah Jokowi melakukan manipulasi terhadap pencitraan? Oh iya dong, tapi zaman Jokowi di awal 2019, sosial media belum sehebat sekarang. Jokowi ketika menjadi wali kota, sosial media belum sehebat sekarang. Dia kemana-mana bawa wartawan nggak? Bawa. Gitu, saya lupa itu dia mencontoh sebuah pola komunikasi yang dilakukan salah satu senator di Amerika yang kemudian jadi wakil presiden. Kemana-mana bawa media, mau ngapain aja gitu. Bagus gitu. Gitu. Nah, sekarang kan sosial media, jadi nggak perlu dibawa-bawa sosial media, tinggal disebar aja akun-akun yang bisa membantu menjadi organik gitu loh. Gitu, tapi ya jadi Purbaya itu adalah antitesa sebenarnya. Antitesa dari apa yang selama ini dilakukan melalui sosial media. KDM kayak gitu. Terus kemudian ya kan akhirnya ketemu tuh. Saya melihat bukan konflik ya, ya diskusi lah ya. Antara KDM sama Purbaya yang membuktikan itu gitu. Oke, baik. Nah, saya sekarang satu ini yang saya lupa harus saya tanya sebelum kita beralih, karena ini waktunya lumayan ya, hampir. Pak Bahlil. Oh iya, Pak Bahlil. Ini punten, saya personal tidak membenci beliau, ya. Tapi kita bicara pekerjaan, bagaimana ya riak-riak yang kadang di publik juga, dan terbaru kan bagaimana beliau bereaksi terhadap meme yang dibuat masyarakat terkait ya tadi mungkin gas, minyak. Anda melihat sosok Pak Bahlil, apa yang harus PR terbesar beliau? Nah, ya tentunya adalah memperbaiki cara public speakingnya ya, cara berkomunikasinya, terus kemudian media manajemen lah. Iya, dia harus perbaiki media manajemen gitu loh. Jadi betul apa yang dia sampaikan itu secara politik bahkan di komunitasnya itu adalah hal yang wajar gitu. Kayak misalnya terakhir dia bicara tentang oligarki gitu ya. Dia bicara terakhir tentang bagaimana dulu menjadi miskin ngelihat seseorang kaya itu menjadi benci gitu. Terus kemudian enaknya di oligarki. Mungkin di komunitasnya dia itu hal yang lucu. Ya. Gitu loh. Jadi ini yang harus diperbaiki. Balik lagi ke Pak Purbaya, Pak. Balik lagi ke Pak Purbaya. Pak Purbaya di awal dia ngasih statement ada selip tang, Pak. Ya, benar. Yang di awal baru dilantik. Betul. Riak-riak kecil gitu kan. Tapi habis itu dia kemudian jadi pahlawan loh, Pak. Karena diperbaiki media manajemennya, diperbaiki juga public speakingnya gitu loh. Sehingga menjadi tidak dihilangkan karakter khas dia berkomunikasi politik, tapi diperbaiki. Bahkan medianya dipilih kok, Pak. Media dipilih. Jadi Purbaya cepat gitu ya, memperbaiki ya dengan tadi mungkin tim PR yang baik. Nah, sementara Pak Bahlil tadi masih berkutik dalam masalah yang sama ketika menyampaikan kebijakan. Karena ini ya kita tahu bahwa ya beliau juga sebenarnya sudah memaafkan ya bagaimana meme-meme yang dibuat. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan ketika ada masyarakat yang bereaksi. Karena kan ini konstituen. Tapi mungkin gini, Pak Saifullah, bahwa kita mengkritik boleh, sangat boleh. Tapi ketika memang sudah menyentuh batas yang tadi sara itu yang harus nggak boleh ditolerir ya. Walaupun kadang gini, ini kan efek dominonya luar biasa. Karena ada asap pasti ada api. Itu kekecewaan mungkin bagi masyarakat ya Pak ya. Jadi kalau saya sih saran buat Pak Bahlil ya itu harus diperbaiki ya. Salah satu karakter media itu kan kita sama-sama tahu. Fans
sama haters itu beda tipis gitu. Artinya kadang-kadang bisa berubah. Iya, dan bisa berubah. Iya. Bisa berubah gitu. Saking mohon maaf ya, saking benci sama Bahlil lama-lama jadi bisa jadi fans gitu. Ketika kita memang memahami kemudian jadi switch. Jadi jangan lagi terlena bahwasannya haters itu terus mengangkat Pak Bahlil gitu. Tapi memang harus diubah. Yang tadi haters itu harus menjadi fans. Ya tentunya harus ada gerakan atau ada sebuah kebijakan yang keren dari Pak Bahlil. Kita tunggu itu Pak Bahlil. Oke. Karena lagi-lagi pemirsa bahwa kita sangat mengapresiasi apapun kinerja yang positif. Tapi ketika ada hal-hal yang perlu kita kritik, kenapa enggak gitu ya. Tapi dengan koridor yang jelas. Jadi we don't talk about personal, we talk about the hard work that you've done to our country. Ya Pak ya, Bapak Ibu yang nonton, jangan tersinggung, ini kritikan. Kinerja bukan personal. Baik, Pak Saifullah, terima kasih obrolan singkat antara Bapak dosen dan mahasiswanya ini. Luar biasa ya. Semoga tadi pejabat kita makin banyak belajar. Ya karena gini, menjadi seorang pemimpin itu bukan bicara soal pintar saja ya atau cepat saja, tapi bijaksana, dewasa, emosional ya, dan tentunya hati yang baik. Oke, kami akan jeda dulu. Mas Saifullah, terima kasih banyak ya. Tetap bersama kami di Sindo Prime.